ada ice breaking. Misalnya kalau kakak bilang nanti ngomong bagaimana kabarnya hari ini adik-adik, great, amazing, excellent, ya nggak? Bahasa Inggris ini. Nah, kakak tulis dulu ya. Sebetulnya ini bedanya ini excellent. Dan nanti ada gerakan tubuhnya. Kalau nanti kakak tanya gimana kabarnya adik-adik, great, amazing, excellent, ya bisa sambil tegak, oke? Bisa? Coba dulu, ayo tegak, bentar. Bisa? Kayaknya gimana? Great, excellent, great, amazing, excellent, ya? Bisa? Nah, bisa. Ya? Gimana kabarnya adik-adik? Ini dari tangan kanan aja dulu. Great, hilang ya. Great, amazing, excellent. Bisa? Bisa? Berapa? Gimana kabarnya hari ini adik-adik? Jadi sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, perkenalkan terlebih dahulu, nama kakak Diki Bagus Kurniawan, bisa dipanggil Kak Diki atau Kak Bagus. Ini namanya. Jadi gini, siang hari ini kakak mau membahas tentang pelajaran IPA. Di sini udah belajar tentang pembelajaran IPA. Ya, apa itu IPA? Siapa yang tahu angkat tangan? IPA IPS ya? Iya, IPA IPS. Kepanjangannya apa itu? Yang tahu angkat tangan. Kakak kasih dia. Yang tahu angkat tangan. IPA sama IPS itu kepanjangannya apa sih? Yang tahu angkat tangan. Ayo berani. Kita nggak berani. Apa IPA IPS itu? Tahu? Nggak tahu IPA. IPS nggak tahu. Jadi gini, IPA itu ilmu pengetahuan alam. Tahu itu? Apa IPA? Pas ya, ingat pas ya. Jadi gini, hari ini kakak akan membahas tentang pembelajaran magnet. Tahu magnet? Tahu. Pelajaran ada nggak pelajaran magnet? Nggak ada. Belum ada ya. Ini kelas berapa? Tiga. Jadi gini, kakak akan bahas tentang magnet. Apa itu magnet? Yang tahu coba? Yang tahu kakak dia. Hah? Besi. Besi. Benar, tapi kurang cepat. Coba yang berani lagi angkat tangan. Apa itu magnet? Nah, jadi ini magnet itu adalah suatu benda yang mempunyai daya tarik dan juga mendorong. Magnet itu bisa narik sama dorong. Ini gambarannya ya. Magnet itu ada beberapa macam. Jadi kakak akan jelasin beberapa aja. Dua atau tiga. Jadi yang pertama itu ada magnet.
beda. Jadi magnet itu adalah suatu benda yang memiliki daya tarik dan juga mendorong. Kalau misalnya ini ya, magnet itu punya dua kutub, utara sama selatan. Kakak bener ini ya? Ini kakak bener, utara sama selatan. Kalau misalnya magnet ini kan bisa narik sama dorong. Kalau pas narik, dia itu ketemu kutub yang berbeda antara utara sama selatan. Dia mau narik kalau ketemunya utara sama selatan. Tapi kalau ketemunya sama-sama selatan, misalnya selatan sama selatan, itu nggak akan bisa menarik, tapi mendorong. Jadi bisanya itu menarik. Kalau menarik itu antara utara sama selatan kalau berdekatan. Kalau misalnya nggak sama, berarti nggak bisa menarik. Ini mendorong. Ini aja contohnya. Ini utara, ini selatan. Ini utara, ini selatan. Kalau utara ketemu utara, kalau misalnya digabungin dia nggak mau. Dia tuh dorong. Kalau misalnya yang di sini selatan, yang di sini utara, nah ini kan berbeda. Jadi dia nanti bisa saling tarik menarik. A few moments later. Gambaran sih nggak apa-apa karena nggak izin. Nanti ada. Biasanya saya main sama teman-teman. Jadi siapa yang bisa mengulangi penjelasan kakak? Apa misalnya magnet? Magnet itu apa tadi? Coba yang bisa katakan. Apa itu magnet? Kakak kasih dia. Yang bisa, ayo. Nah, bisa. Berani, nggak berani apa nggak bisa? Nggak berani. Bisa? Nggak bisa? Bisa jadi? Bisa? Jadi magnet itu ulangi ya, magnet itu adalah suatu benda yang memiliki daya tarik dan ini juga kakak mau jelasin, mau ngasih tebak-tebakan, kalian belum pernah. Ada yang tahu lagi nggak magnet yang bisa? Satu lagi magnet untuk magnet. Ada yang tahu? Ya. Biasanya magnet bulat ini terletak di mana? Biasanya di mainan kalian biasanya ada yang pernah? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana deh? Oh, beli. Iya, biasanya nggak ada yang menjual magnet, itu magnet mainan. Kalau misalnya kalian mau nemuin magnet, biasanya itu ada di perusahaan juga ada. Biasanya bekas-bekas salon, tahu salon? Kalau di musik, nah itu biasanya ada. Kalau misalnya kalian bongkar pasti ada magnetnya. Kalau nggak dinamo, tahu dinamo mainan di mobil remote. Biasanya itu kalau ada di dinamo itu biasanya ada di samping-sampingnya. Itu ada magnetnya biasanya. Bisa kalian coba gimana sih magnet ini kok bisa narik, bisa dorong, itu gimana bisa dipraktekin. Paham nggak? Paham? Biasanya anak jam berapa? Kelas 3 dalam kali jam kerjanya biasanya jam 12 kan? Gabung ya kan? 3 jam apa? Enggak. Jadi gimana? Pelajaran tentang magnet paham enggak? Kalau biasanya kan juga mesti belajar juga ya. Biasanya kalau dijelasin itu materinya biasanya nggak nyangkut. Tapi kalau untuk praktek jadinya bisa. Biasanya kalau disuruh jelasin itu nggak bisa, tapi kalau praktek bisa. Nih, kakak kasih, ini kan materi sudah selesai, jadi kakak kasih pertanyaan yang bisa kakak kasih dia. Pertanyaan umum biasa, umum ini.
Tahu presiden? Presiden itu apa presiden? Hah? Menteri. Presiden itu apa? Presiden itu kepala negara. Kepala negara. Presiden pertama Indonesia yang tahu angkat tangan. Presiden pertama Indonesia yang tahu angkat tangan. Berdiri. Presiden pertama nggak tahu. Tahu ya? Nggak tahu. Prabowo itu presiden sekarang. Presiden ke yang pertama itu presidennya namanya Insinyur Soekarno. Nanti pertanyaan kedua, wakil dari itu ada mana kita itu Dr. Insinyur Haji Soekarno. Wakilnya siapa wakilnya? Wakilnya siapa? Ini sekarang Dr. Muhammad Dr. Haji Muhammad. Jadi kita tadi udah paham ya namanya ya. Bisa dipraktekin enggak di depan? Nanti kalau misalnya ketemu pernah makan enggak? Pernah kan? Nanti dicoba aja. Biasanya manet itu ada yang besar ada yang kecil. Semakin dia besar manetnya itu narik atau dorongnya itu semakin kuat. Tapi kalau masih manet kecil mainan itu biasanya nariknya biasa dan juga nempel. Kalau kalian mau bunyi-bunyiin biasanya nggak mau nempel. Tapi kalau besar menempel. Jangan tuh. Belum. Jam 1 biasanya ya. Biasanya kalau siang kayak gini belajarnya belajar apa? IPA. Kayak gimana biasanya belajarnya? Main-main apa gurunya jelasin di depan? Nulis. Biasanya suruh nyatet. Didikte berarti ya? Enggak. Karena materi kita dari pembukaan sampai sini, paham? Paham. Jadi kurang dan lebihnya kakak mohon maaf. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, tanyakan aja. Ya, paham nggak? Nah, ya kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.